penyakit. Entah itu penyakit kulit, diare, sampai infeksi saluran kelamin dan beberapa penyakit lainnya. Halo sahabat BC, perkenalkan nama saya Sulis dan saya ingin sedikit bercerita. Dulu sekali ketika saya masih remaja, saya sempat pernah punya hobi mengkoleksi pakaian-pakaian impor, tapi bekas. Atau saat ini kalian lebih mengenalnya dengan istilah thrifting. Belakangan thrifting ini kembali ramai, karena ternyata pakaian bekas kembali marak sebagai tren fashion di kalangan masyarakat, terutama kalangan kaum muda. Buat kalian yang belum tahu, pakaian impor bekas ini lebih dikenal dengan istilah bulk press atau berbagai macam istilah lainnya, mungkin berbeda di setiap daerah. Nah, yang jadi pertanyaan adalah gimana sih bulk press ini bisa masuk ke Indonesia? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, dari sisi aturan. Ternyata di Peraturan Menteri Perdagangan yang terbaru ditegaskan bahwa pakaian bekas itu dilarang untuk diimpor ke dalam wilayah Indonesia. Dan larangan untuk memperjualbelikan pakaian bekas itu juga sudah diatur di Undang-Undang tentang Perdagangan dan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, ketika ada demand yang tinggi terhadap suatu barang, maka supply-nya pun bisa akan terbentuk. Ketika ada permintaan yang tinggi dari masyarakat, dari kalangan kaum muda terhadap pakaian impor bekas ini, tentu saja oknum-oknum akan selalu mengupayakan untuk memenuhi supply tersebut dengan berbagai macam modus, entah dengan pemalsuan dokumen ataupun berbagai macam modus lainnya. Untuk itu, Bea Cukai senantiasa meningkatkan pengawasan di pelabuhan-pelabuhan dan melakukan patroli di wilayah-wilayah yang disinyalir merupakan jalur masuknya dari bulk press ini. Dan hasil penindakannya pun nanti akan dimusnahkan. Mungkin kalian bertanya-tanya, katanya dilarang, pengawasannya sudah ditingkatkan, tapi kok ternyata di lapangan masih banyak yang menjual hasil impor pakaian bekas. Nah, justru itu merupakan hasil kegiatan penyelundupan, yang mana upaya pemerintah itu akan lebih maksimal jika dibantu oleh dukungan dari kalian. Ada berbagai macam alasan yang menyebabkan kenapa pakaian impor bekas ini dilarang. Yang pertama, yang paling signifikan alasannya adalah mengenai kesehatan. Ternyata berdasarkan penelitian, di dalam pakaian bekas itu ditemukan koloni bakteri dan jamur yang merupakan penyebab dari munculnya berbagai macam penyakit. Entah itu penyakit kulit, diare, sampai infeksi saluran kelamin dan beberapa penyakit lainnya. Coba kita bayangin, kita nggak pernah tahu dari mana asalnya pakaian bekas yang kita pakai, siapa pemakai sebelumnya, dan apakah pemakai sebelumnya pernah punya penyakit. Jangan sampai kita menggadaikan kesehatan kita hanya karena sebuah pakaian bekas. Selain alasan kesehatan, alasan lainnya adalah dari sisi industri dalam negeri. Ternyata, keberadaan pakaian impor bekas ilegal ini dapat meruntuhkan industri kecil menengah dalam negeri di bidang tekstil. Karena dapat merugikan peluang masyarakat yang seharusnya bisa terlibat di bidang tersebut. Apalagi sampai mengancam peluang bersaingnya produk-produk lokal karya anak bangsa di mancanegara. Intinya, kita cuma mau ngajak kalian, mau ngajak kita semua untuk nggak membesar-besarkan thrifting ini menjadi sebuah tren yang terkesan wajar. Karena sebenarnya kita sedang berperang melawan kegiatan penyelundupan barang ilegal. Ayolah, masih banyak kok alternatif lain yang dapat mengalihkan kita dari tren thrifting ini. Misalnya, dengan memberikan perhatian lebih kepada produk-produk lokal karya anak bangsa yang mungkin dari sisi kualitas dan cerita nggak kalah keren dan menarik. Dan bahkan sebagian besar dari mereka bisa bersaing di mancanegara loh, iya kan? Jadi sekarang ada dua kelompok nih. Yang pertama yang udah tobat, dan yang kedua yang masih mau coba-coba. Kalau saya sih yang pertama. Kalau kalian gimana? Share di bawah ya. Jangan lupa like, subscribe, dan pantengin BC Cerita selanjutnya.